Halo, Kanci Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Oke, Cukunian, selamat sore. Ketemu lagi kita di dalam aksi acara Mangrasan. Mangrasan, oh iya, Mangrasan. Sersan Mangrasan. Ceritanya Mangrasan yang dihadirkan setiap hari Rabu, Kamis, Jumat, jam 14 sampai jam 15 atau jam 10 sampai jam 11. Oke. Kali ini cerita Mangrasan kehadiran bintang tamu jauh sekali. Oke, beliau adalah dari Puskesmas Pulau Panggung dengan Ibu Kepala Puskesmas Pulau Panggung dengan Ibu Nurbaiti. Masya Allah, langsung dari Pulau Panggung sini, Bu ya? Iya, Pak. Oke, selamat datang Bu di Serasan Radio. Kemudian Kanci Kunian di sebelah Ibu Nurbaiti adalah Ibu Yulia Asti. Yulia Asti lahir bulan Juli, Bu. Iya, betul. Tanggal berapa? Di bulan Juli. Tanggal 4. Sudah lewat, Pak. Jauhnya. Baru ketemu. Lewat jauh. Coba kalau ketemunya Februari Maret, Boy. Makan-makan gitu aja bulan Juli. Bulan Juli. Dapat bunga aku, Pak. Oke, Kanci Kunian. Kehadiran Ibu Nurbaiti yang sengaja kami undang dari Puskesmas Pulau Panggung karena kita kepengen tahu apa dan bagaimananya Puskesmas Pulau Panggung. Kemudian juga sengaja di sebelah beliau diundang juga kita ajak Ibu Yolana. Nanti beliau akan bercerita bagaimana gerakan-gerakan Puskesmas Pulau Panggung melalui program kesehatan terhadap masyarakat ya, Bu ya. Oke, sekarang dengan Ibu Nurbaiti. Sejak kapan Ibu kita berada di Puskesmas Pulau Panggung? Wah, ini pertanyaan Mangrasan jauh sekali dari awal. Jadi kalau sejak kapan ini? Berarti jauh nian, Bu. Jauh nian. Kalau ditanya sejak kapan Ibu menjabat? Iya. Baru. Kalau sejak kapan berada, ini kebetulan kita sudah lama sekali, Pak. Saya berada di Puskesmas Pulau Panggung sejak tahun 1993. 93, oke. 93. Di Puskesmas Pulau Panggung. Di Puskesmas Pulau Panggung. Waktu itu sebagai tenaga sanitasi, sebagai tenaga kesehatan lingkungan. Sanitasi, Bu, kalau boleh tahu saat itu tahun 93 sampai tahun kalau fungsionalnya saya dari tahun 93 sampai sekarang pun saya adalah sanitarian. Sanitarian. Jadi bergeraknya dari awal memang kita pada kesehatan lingkungan. Yang terutama membawahi masalah lingkungan seperti air bersih, sampah, pengelolaan limbah rumah tangga, sanitasi makanan dan minuman, begitu. Nah, Bu, itu kan Ibu di sanitasi, bagian sanitasi Puskesmas Pulau Panggung. Nah, ruang kerjanya maksudnya lingkup wilayah kerjanya sekelurahan sedesa Pulau Panggung atau lingkup kerjanya itu sewilayah Kecamatan Semende Darat Laut, jadi membawahi 10 desa. Jadi Ibu sendirian? Kala itu sendirian, tetapi sekarang alhamdulillah sekarang sudah berkembang, jadi ada beberapa tenaga sanitarian yang ada di Puskesmas. Ada 3. Oh, 3, Bu. Bu, apa sih, Bu, sebenarnya tugas pokok seorang petugas sanitasi itu? Bagian dari preventifnya, jadi pencegahan. Jadi bagaimana upaya kita supaya tidak terjadi kesakitan, tidak terjadi angka penyakit, bahkan gejolak-gejolak lainnya yang terutama disebabkan oleh lingkungan, terutama disebabkan oleh air bersih yang kurang atau lingkungan yang kurang sehat ataupun jambannya yang kurang. Jadi semua itu sebagai teknik-teknik pencegahan bagaimana supaya menyehatkan anak bangsa supaya tidak terjadi penyakit begitu. Jadi preventifnya, Bu? Iya, preventifnya. Oke, jadi nah itu, Bu, biasanya, Bu,
rutin setiap hari atau dalam seminggu berapa kali tuh berkunjung atau masyarakat yang datang ke puskesmas? Kalau awal mulanya karena saya sendiri, jadi di puskesmas kita buka poli yang itu untuk kesehatan lingkungan. Kita ada namanya Gilingan Emas, gizi, lingkungan kesehatan kemasyarakatan. Bu, maaf Bu, Gilingan Emas. Gilingan Emas. Keren nih. Nah, jadi Kalau bahasa kami itu, ngapo ada bakalan sama nih? Gilingan dia deh. Jadi Gilingan Emas itu artinya gizi, lingkungan, jadi kesehatan lingkungan, gizi bersatu dan kesehatan masyarakatnya. Kalau dulu itu kesehatan masyarakat, PKMDA. Nah, kalau sekarang itu namanya Promkes. Oh, di ini. Sekarang Promkes. Jadi kalau dulu Gilingan Emas. Nah, sekarang ya sudah berkembang dan tenaganya pun sudah banyak, katakanlah sudah mencukupi. Ada tenaga Promkes khusus, ada tenaga gizi khusus, ada tenaga kesehatan tadi. Oke. Ibu menjabat selaku kepala puskesmas mulai kapan tuh, Bu? Dari tahun 2017. 7 tahun. Bu. 2017. 24 jam, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari kerjanya jam 7 jam berapa, Bu? Jam 7.30 sampai jam 4 sore. 4 sore, Senin sampai Kamis. Terus hari Jumat jam 7 sampai jam 16.30, 4.30. Oke, kalau Sabtu? Kalau Sabtu kita libur secara administrasi, tetapi pelayanan kita itu ada rawat jalan. Jadi rawat jalan bisa libur yang hari puskesmasnya di hari Sabtu. Tetapi untuk rawat inapnya kita full. Jadi tidak ada minggu, tidak ada malam. Terus rawat inap. Rawat inap di puskesmas. Sekarang kita ada berapa kamar, Bu? Ada tiga kamar perawatan yang perawatan umum katakanlah, terus 1 perawatan kebidanan, 1 ruang untuk OK-nya, untuk persalinan dan sebagainya, 1 untuk tindakan. Oke, nah sekarang Bu, Ibu sudah alhamdulillah 7 tahun nih ya Bu ya, menjabat selaku kepala puskesmas. Pengalaman yang menarik Bu, apa nih Bu? Pengalaman yang menarik. Didatengin orang numpang parkir mutu-mutu kali Bu. Termasuk itu salah satunya, merupakan berkah ya adik-adik. Iya. Oke, Kancu Kunian, ketemu beliau ini sesuatu sekali bagi kami Serasan Radio, karena saat itu kami lagi berkunjung ke Semendo. Ke Semendo, kemudian kami istirahat makan siang Ibu ya. Istirahat makan siang, kemudian kami numpang parkir di halaman puskesmas. Ya kan? Dan tidak begitu. Jadi kami memang ada kebiasaan Bu, melihat sesuatu tempat yang baru dan menarik untuk kami, itu kami selalu abadikan. Nah, jadi kita waktu itu kan Cekunian, kita foto-foto ini atau hasil foto-foto justru waktu Ibu nggak ada nih. Nah, ini Ibu adanya nih. Ini fotonya kan Cekunian. Nah, ini udah baikkan. Nah, ini Ibu Yuli yang udah mulai ngomong. Saat ini sebelum beliau ini bikin greeting untuk Serasan Radio masih sepi karena Jumatan, posisi Jumatan. Posisi Jumatan. Dan alhamdulillah alhamdulillah kan Cekunian, kita tidak pasien aja disambut. Kita nggak sakit loh, disambut apalagi sakit Ibu. Oke, Bu, sekarang Ibu selaku kepala puskesmas, kita ada berapa dokter kita Bu? Untuk dokter kita hanya 1 Pak. Satu dokter umum. Oh, dokter umum. Dengan siapa Bu, kalau boleh tahu dokter? Dokter Endah Meliza Tasti. Oke, selamat sore untuk dokter Endah nih, lagi dengar nonton nggak nih? Kita live di YouTube ya. Lagi dengerin, mudah-mudahan dokter Endah. Meliza Tasti. Dokter umum. Dokter umum. Oke, itu berarti dia jam kerjanya normal Bu? Iya, jam kerjanya sama seperti kita 24 jam, tetapi dia bisa, misalkan dia ada posisi dia dirumahkan karena dia misalkan jam waktu makan dan sebagainya, terus jam malam kita on call. On call. Siap on call, siap dijemput. Karena posisi kita di desa Pak ya, maklumlah kalau malam siap dijemput, diantar, karena posisi lingkungan kita begitu. Jadi mereka katakanlah ada di rumah siap untuk melayani. Ya. Jadi Bu, puskesmas Pulau Panggung ini ada 1 dokter umum. Kemudian perawatnya Bu ada? Untuk perawat banyak, ada yang PNS, ada yang
P3, ada yang honorer, ada yang TKS murni. Oh, TKS murni, oke. Ya. Total Bu, ada sekitar Total berjumlah 67 orang. serius Bu? Iya. 67 orang. Seluruh staf. Kebetulan Pantesan ada. tadi Ibu nanya dong berapa sini, dong 8, kecil. Ya, ada juga. Pak. Aku 67. Oke, Bu, 67 orang beraneka ragam. Bagaimana Bu memanage kawan-kawan kita nih yang 67 orang, apalagi Bu dengan ya ada kesibukan juga keluarga segala macam Bu. Iya, jadi menyenangkan. Oh, menyenangkan. Menyenangkan karena punya adik-adik banyak. Oke. Jadi dari 67 itu ada 14 orang di desa. Oh, maaf, 14 orang di desa artinya Di desa, jadi ditempatkan di desa sebagai bidan desa, penanggung jawab Puskesdes, oke. dan ada juga 4 orang sebagai penanggung jawab Pustu. Pustu itu Puskesmas pembantu. Oke, Bu. Jadi di wilayah kita di 10 desa itu. Nah, jadi yang lainnya itu ada di Puskesmas. Ada yang langsung setiap harinya dirawat inap, Oke, Bu. ada yang juga dirawat jalan. Jadi kita berbagi. Oh, jadi di apa Bu? Di apa disebarkan Bu? Iya, Oke. disebarkan. Nah, Bu, berarti Ibu kalau total satu kecamatan itu satu puskesmas, ada puskesmas di Pulau Panggung, berarti ada sekitar berapa total masyarakat yang harus dilayanin? Kalau misalnya Totalnya ada 15.000-an. 15.000 Ya, lebih. 15.000. Masya Allah, keren ya. Nah, sekarang dengan Ibu Yuliana. Bu Yuliana ini kan podcast. Yulia, sorry. Biasalah belum traktir ulang tahun, jadi salah ngomongnya Bu. Kalau ditraktir ulang tahun. Ibu Yuli ya. Oke, Ibu Yuli kan di bagian promkes. Oke, itu berapa kali dalam seminggu? Tadi tanya sama Ibu Kepala tadi tuh, yang apa ya maksudnya? Bu Yuli dengan tim ke masyarakat, ke desa itu berapa kali dalam satu minggunya? Kalau ini Pak, untuk sebulan itu 14 kali. Oh, Kalau kita sebulan ke Posyandu. ya? Oh, sorry, Posyandu ya? Ya, Posyandu. Oh. 14 kali. Hari Rabu? Hari Rabu? Iya kan? Bener hari apa? Hari seluruh. Oh. Kan tergantung jadwal gitu. Oke, bukan. Oh ya, siap. Jadi dalam satu bulan 14 kali itu per desa? Per desa. Oke. Per desa. Kalau desa yang jauh, jadi kita buat 3 kali Pak. Sebulan? Sebulan. Oke. Maaf, desa paling jauh di? Dia Desa. itu bukan jauh desanya Pak, tapi jarak tempuh si pasien itu ke Posyandu. Oh. Jadi oke. kita misalnya di dusun kan, Oke, yaitu kan siap. desa, ada dusun kan. Nah di dusun ini misal dusun 6 di desa Pulau Panggung. Nah kan kalau dia mau ke Pulau Panggung, Oke. itu kan terlalu jauh. Oke, ya. Kan belum tentu datang ke Posyandu. Yang kita inginkan itu datang ke Posyandu. Oke. Nah, jadi kita bisa mengedukasi itu kan harus mereka dikumpulkan. Ya. Nah, jadi kalau di dusun 6 tadi kita datang ke dusun 6. Jadi mereka kumpul di dusun 6. Dusun 6 itu. Biasanya kalau kejadian di dusun 6 itu hari apa biasanya ininya, Bu? Itu kalau tergantung jadwal, Oh, kalau jadwal ya? kita misalnya di Pulau Panggung itu tanggal 21. 21 ya. 21, 22, 23. Oh, akhir bulan, Bu ya. Tanggal 1 gajian, Bu. Masalahnya Pak, kalau daerah ini kan ada yang usul. Dekat Ada yang usul gajian. di daerah lain, Pak. Sorry, ini tadi kan 10 desa kita Bu ya. Iya. Sekecamatan itu. Nah, sorry. Itu Ibu Yuli biasanya nih ke desa ini, desa A, desa B, ya ada jadwalnya. Itu biasanya didampingin siapa Ibu Yuli? Kita punya tim. Berapa orang, Bu? Kadang 4, kadang 5. Oh, berarti dalam satu hari satu desa, belum tentu, nggak mungkin 2 desa ya? Ya, Iya. nggak mungkin Oke, Pak. siap. Karena kan kita kan jam istirahat kan jam 12. Ya. Kita tunggu lagi sampai jam 1 si pasien. Ya. Nah, jam 1 kan kalau jam 1 lah kosong habis, memang betul-betul habis, balik kami ke puskes lagi. Balik ke puskes lagi, ya. Laporan jadi. Ke Bu Kepala ya? Ya, Hasil lapor. kami tadi. Jangan di mutu. entry, Pak. Masih ada lagi pekerjaan, Masih Pak. banyak. Bu, jangan mutup upload di Facebook, Bu. Percayalah dengan Facebook, maper pada gitu. Iya. Oke. Medsos sekarang. Iya, medsos. Oke, nah, Bu Yuli kalau satu tim 4 orang itu biasanya siapa saja nih timnya? Bu Yuli Tugas turun gizi, juga? Iya, Oke. kadang-kadang sih Pak, gantian sama kawan yang lain. Tim gizi Oh, satu, tim gizi, oke. yang promkes, pengelola lansia, PTM. imunisasi Imunisasi juga PTM. ikut.
Nah, pengalaman Bu Yuli selama ini turun ke masyarakat, penyakit atau keluhan apa yang paling sering disampaikan ke disampaikan. Dia tuh kalau si lansia misal Pak ya, kalau ibu nenek-nenek lansia ini biasanya sakit kepala. Oke. Itu keluhan itu kan, sakit kepala, sakit pundak, sakit lutut, tangan, kan banyak itu tuh. Lansia berarti itu usia berapa ke berapa? 60 tahun 60 ke atas ya. Itu keluhan paling utama ya. Paling utama. Oke. Jadi kan misalnya dari keluhan ini kita tensi. Ya. Kan ini secara fisik Pak. Fisik, ya? Kita tensi kebanyakan ada yang hipertensi. Oke. Ya ada yang asam urat. Asam urat. Ini kan bukan kita langsung kasih obat, enggak. Jadi kita kirim ke dokter, konsul ke dokter. Konsul dokter, ya. Tindak lanjutnya apa? Berarti mereka yang ke puskesmas. Mereka ke puskesmas atau kita yang calling. Oh, calling dokter untuk datang ke situ. Masya Allah. Jadi kan misalnya bulan ini ada pasien ini hipertensi dengan sekian orang, minta tolong dokter, dok bisa tidak ke desa ini hari ini. Jadi kalau dokter kan bisa, kita tuh harus meluangkan waktu karena pasien kita di puskes kan banyak Pak. Iya. Jadi kita nak melayani pasien puskes dulu, baru kita turun. Oke, siap. Nah, tadi pasien kita banyak nih, Ibu Kepala. Sehari bisa berapa Bu biasanya pasien tuh plus minusnya Bu? Kalau untuk sehari itu di Bisa puskesmas melayani, bisa melayani 35-40 per hari. ya, per hari. Penyakit yang sering dikeluhkan kalau puskesmas? Kalau yang sering itu ISPA, Ya. batuk pilek gitulah. Terus Tergantung suasana. Suasana batin. kondisi cuaca. Cuaca Pak. Ya kalau di dusun. Oke. Nah, Iya. Bu tadi kan tergantung cuaca. Cuaca apa Bu yang biasanya tuh banyak masyarakat tuh ke puskesmas? Ketika musim hujan atau musim kemarau atau apa nih, musim kebon? Ketika musim kemarau mungkin. Musim kemarau ya? Ketika kemarau banyak yang ISPA. Oh, ISPA. Terus kemudian dia dengan keluhan-keluhan demam dan sebagainya, tetapi mereka itu kita edukasi. Jadi bukan hanya pengobatan yang kami lakukan, tapi juga kita edukasi untuk menghadapi kondisi ekstrim di wilayah kita. Biasanya begitu karena perubahan cuaca. Iya. Oke, siap Kancu Kunian. Seru ngobrol dengan Ibu Nurbaiti dari Puskesmas Pulau Panggung dan juga Ibu Yuli dari Promkesnya Puskesmas Pulau Panggung yang baru saja berulang tahun. Web. Karena baru tahu Bu, ya kan? Kalau ketahuannya bulan Juni tadi, Panggil bulan Juni. Panggil bulan Juni. Ngundangnya di bulan Juli Pak ya. Ngundangnya bulan Juli. Iya. Oke semuanya Kancu Kunian, tetap di 100,8 FM yang dengerin di rumah ataupun dengerin di mobil. Kemudian yang dengerin streaming kita di www.serasan100,8fm.com dan juga saat ini kita sedang live di Facebook. Di YouTube. Kita sedang live di YouTube. Nanti kita rapiin segala macam baru kita share. Oke Kancu Kunian, jangan kemana-mana. Kami bertiga bersama tim produksi akan kembali setelah yang satu ini. Di sesi terakhir ini mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan karena yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Kami akan mengeluarkan ilmu. Iya ilmu. Oke semuanya, Kancu Kunian masih dengan Ibu Nurbaiti selaku Kepala Puskesmas Pulau Panggung Semenda Darat Laut dan juga Ibu Yuli dari tim Promkesnya Puskesmas Pulau Panggung Semenda Darat Laut. Oke, lanjut lagi dengan Ibu Nurbaiti. Tadi Bu, Ibu pernah merasakan posisi di mana Ibu sebel sekali lagi, tidak seneng, lagi ngenek nih Bu. Karena ruwet, karena beban pekerjaan. Nah, itu gimana Bu cara ngatasinya Bu? Mungkin juga ya selaku manusia biasa pasti ada itu tatkala kita capek, terus kerjaan menumpuk, ada mungkin unek-unek di sana sini dari adik-adik kita karena banyak asuhannya, kemudian dari perawatannya, tetapi kita mensiasatinya dengan menghibur diri
bagaimana kita mengungkit kembali. Jadi kita lihat ke belakang, bisa ada yang diputar, mungkin ada CD-nya, mungkin ada rekaman-rekamannya, kita tampilkan yang ke belakang sehingga kita bisa terhibur. Misalnya kalau lagi ruwet, ini ada pasien begini-begini Bu, ruwetnya dirawat inap Bu, harus kalau caknya anak ibu nih kira-kira cak itu kan harus turun. Kita lihati di situ, tapi dalam hati tadi kesel juga sama adik-adik, kok bisa sampai saya yang turun gitu ya. Tapi dalam supaya mengingatkan supaya mereka mungkin pasien tadi gimana mau nurut lah, katakanlah begitu ya, kita turunin juga. Tapi dalam hati tadi kesel, kita balik lagi, kilas balik, kita lihat foto-foto, pajangan-pajangan, ada ini 17-an, kita lucu juga ya, kita dapat nomor gitu ya. Kita adik-adik ini pernah, semuanya menyenangkan begitu. Masyarakat juga kemarin mereka nurut kok, sekarang dengan ada kejadian apa, mau lapor-lapor apa, nah itu ruwet. Jadi kita lihat tuh kilas balik aja. Dengan kilas balik itu kita mereka selalu membanggakan, mereka juga membantu kita, dan masyarakat juga mendukung kita begitu. Jadi tidak sampai jangan sampai menangis lah. Jadi ibu kalau lagi ruwet justru menampilkan flashback kejadian, foto-foto yang masa lalu. Iya. Tadi ada ibu ngomong sempat sampai ke pasien juga. Iya. Misalnya pasien apa nih Bu? Misalnya pasien kadang-kala mereka sudah mau dirujuk, mintanya dirujuk, tapi ini belum pas Ibu, masih tahapan pekerjaan kita, masih bisa kami selesaikan, ngotot hingga kadang-kadang mau, kata orang tuh mau memberikan ada keluarga kami gitu, ada ini, ada pembesar dan sebagainya, semua disebut. Itu jual kita ordal. Begitulah. Ordal. Keluarkan ordalnya kadang-kadang. Nah, jadi adik-adik kadang kesel, ibu gimana ini. Nah, jadi kita harus memberikan edukasi meskipun sakit hati. Ibu dari tahun 93 Bu sampai sekarang dan 7 tahun terakhir, alhamdulillah selaku kepala Puskesmas Puskesmas Pulau Panggung Bu. Kalau boleh tahu Bu, boleh Ibu ceritakan apa aja nih prestasi-prestasi yang sudah kita raih selama 7 tahun terakhir ini Bu? Untuk Puskesmas itu kita punya inovasi serbu halaman, kita nomor 2 di Sumsel kemarin ya. Sumsel Bu ya? Sumsel itu serbu halaman itu dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi kita berupaya supaya semua yang melahirkan bersalinlah di Puskesmas begitu. Jadi dengan berbagai trik akhirnya itu menjadi supaya masyarakat mau, keluarga pasien pun mau berperan serta sehingga penurunan angka kematian ibu. Kemudian di tahun 2023 juga ada kita itu inovasinya motor Waanggi. Motor Waanggi. Makasih Bu. Jadi nanti Omnya diajak juga. Motornya dibawa. Motor Waanggi. Motornya apa tuh? Cerita motor tentang Waanggi itu motor pembawa obat darah tinggi. Motor Waanggi, motor pembawa obat darah tinggi. Aku cak tahu nih itu, Bu. Iya. Aku darah tinggi. Jangan Om Anggi. Aku darah tinggi, Bu. Ya. Jadi ini itu tahun 2023. Jadi kita itu sampai sekarang masih semua inovasi itu terus berlangsung. Kebetulan yang untuk motor Waanggi itu di bawah motor penggeraknya itu Ibu Yulia Asti. Jadi kalau yang itu, jadi bagaimana supaya orang-orang kami di situ tidak ada yang darah tinggi itu sudah pasti ada. Cuman kami menjauhkan daripada bahaya keburukan-keburukan dari darah tinggi itu yang bisa ditimbulkannya karena apa ya, ada yang stroke, ada yang macam-macam karena darah tinggi, bahkan ada mungkin ya sampai ke gangguan persarapan otaknya karena mungkin keteledoran atau kemalasan, stres dan sebagainya. Nah, jadi dengan motor pembawa obat darah tinggi ini, motor Waanggi, mereka setiap bulannya Bu Yulia ini setiap 14 kali yang katanya tadi, mereka setiap posyandu
posyandu lansia dan PTM itu memeriksa. Terus yang obat untuk yang tidak menular juga PTM darah gula darah. Kemudian ya hipertensi tadi. Jadi mereka diperiksa, dicek apakah ada asam urat, kolesterol, gulanya begitu. Jadi supaya tidak ada penyakit menular yang merambat di mereka. Jadi obat darah tingginya mungkin karena dikasihnya cuma terbatas sama dokternya, mungkin hanya untuk 10 hari. Oh, 10 hari ya? 10 hari. Jadi hari ke-11-nya motor Anggi yang datang. Oh, jadi 10 hari pertama Iya. Dokter Anggi. Dokter Anggi. Nanti hari ke-11 datang lagi. Datang lagi. Jadi yang bawa motor siapa, Bu? yang bawa motor itu bergantian, ada perawatnya dari puskesmas, itu di bawah pimpinan Bu Yulia juga. Kemudian bekerja sama dengan bidan desa dan kader. Begitu. Jadi ya sudah di kabupaten juga sudah dapat kemarin 10 besar. Kemudian kemarin bersama Bu Niken itu yang ada dari pencanangan balitanya, jadi cakupan balitanya yang kemarin kita itu dari PMD yang menilai. Kita ada bagaimana cara kita penimbangan balita itu memang diadakan di posyandu, terus yang tidak hadir kita datangi ke rumah, jemput bola. Jadi seperti halnya yang darah tinggi tadi kita jemput bola juga kita datangi ke rumah. Jadi yang tidak hadir kader ataupun PKK ataupun bidan langsung turun. Kenapa tidak datangnya? Terus karena apa? Karena perjalanan dan sebagainya. Jadi bisa hari itu juga atau besoknya ditemukan bisa ditimbang kembali. Jadi tidak ada istilahnya supaya tidak kebablasan. Ya, jadi semuanya terdata begitu. Jadi ada nilai kerjasamanya dan ada juga nilai bagaimana perimbangannya kalau balita-balita misalkan tidak mendapat layanan, kalau tidak hadir pergi kemana di bawah orang tua. Jadi paling tidak kita sudah mengingatkan bahwa ini harus ditimbang, sudah waktunya begitu. Oke, Bu. Jadi yang dilakukan Ibu Yuli ini selain datang apa tadi saling ke mana tadi yang periksa di posyandu lansia, juga ke mana, ke rumah masyarakat. Iya. Yang belum tidak hadir. Kenapa neneknya nggak ikut posyandu lansia? Mungkin tidak hadir karena sakit atau tidak hadir karena sesuatu hal. Jadi kita mengingatkan pada keluarganya dengan didatangi. Berarti Bu, yang dibawa oleh Ibu Yulia ini ke masyarakat itu seabrek-abrek obatnya, Bu ya? Maksudnya full obatnya ya? Ada darah tinggi, ada yang balita, ada yang segala macam. Selain penyuluhan berarti ya? Kalau cerita maksudnya dengan motor Anggi tadi itu. Iya, kalau untuk obatnya itu tidak seabrek-abrek, karena kan khusus. Khusus. Jadi yang semua ini sudah diperiksa, misalkan ini ternyata ada 3 orang ini didatangi ke rumah. Nah, untuk yang tanggal hari ke-11-nya itu kita bawa khusus obat untuk darah tingginya. Jadi kita datang bersama timnya, kita cek tensinya, ini apa ada penurunan, membaik atau bagaimana, atau harus ditingkatkan, kita sudah langsung telepon ke dokternya. Terus nanti dokternya menyimpulkan, ini kasih. Jadi tetap saja harus melalui dokter. Tapi kita motor ini bergerak gentayangan dan petugasnya harus langsung ke dokternya yang on call gitu. Kita harus lebih hebat dan lebih cepat dari pinjol, Bu. Oke, sekarang dengan Ibu Yuli. Bu Yuli ini kan tadi Bu Kepala Puskesmas ada apa tadi yang sampai bawa obat darah tinggi. Nah, itu kepengen tahu kita, Bu Yuli, selama ini yang Ibu Yuli tanganin itu berapa banyak penderita darah tinggi itu yang pasiennya dong? Pasiennya. Kalau untuk 10 desa itu banyak, Pak. 10 desa itu? Kan hampir setiap desa kan kami temui. Kalau untuk kami contohkan di satu desa, misalnya satu desa tadi ada yang 20 orang? 20 orang, tapi jumlah penduduk kan banyak, Pak. Jumlah lansianya juga banyak. Itu usia berapa biasanya tuh kalau yang kebanyakan dari angka 50 ke atas ya? Benar berarti. Ada penyiar kami baru 23 lah darah tinggi. Pokoknya pasti jingok. Tagihan galau, Bu. Ajar itu, Pak. Yang yang riwayat keluarga
itu umur 23 mungkin belum, Pak. Seharusnya belum kan. Nah, inilah do berarti bikin dewek Iya, riwayat bikin dewek, biasa. dia. Minta kata beda dengan keluarga Iya, yang lain. tampil beda. Iya. Nah, oke. Ini Bu Yuli kemudian gini. Biasanya darah tinggi yang di tadi yang 50 tahun ke atas masyarakat di satu desa itu apa penyebab utama mereka tuh selain riwayat apa di keturunan ya deh? Keturunan ada, dari Iya. faktor makanan ada, Pak. Kebiasaan. Kebiasaan kan, perilaku. Terus tuh ya tadi banyak pikiran. Banyak pikiran ya. Ah. Oke. Nah, kalau dia banyak pikiran bagi-bagi, Bu. Karena ada kawan aku disingkatnya pikiran. Mungkin secara di luar tidak Tidak, banyak ya? pikiran, tapi di dalamnya Ya, kita mungkin rumit, Pak. Nah, oke, Bu Yuli, sekarang ini kita pengen tahu, Bu, pengalaman Ibu selama turun ke masyarakat, kemudian berkoordinasi biasanya dengan aparat ya, dengan aparat RT RW ya, di Ya, rumah biasanya kepala rumah desa. RT ya, kepala desa. Kepala Oke. desa. Kandus. Nah itu kan rutin ya Bu ya, Rutin. maksudnya rutin tuh setiap minggu pasti ada, tiap minggu pasti rutin. ada. Nah itu banyaknya orang yang datang atau pasien yang datang itu Bu, itu mereka ada apa ya maksudnya? Udahlah aku capek katanya, sudah datang aku, tapi kita datangi. Oke, nah sama tadi kayak, ngapain aku dibawa anak ditimbang, Iya. ya kan? Tapi kita datangi. Nah itu Bu, ada nggak, maksudnya gini, sambutan masyarakat tuh ketika kita datangi, kan mungkin dia merasa, nah cak malu kan ada rasa malu, rasa malas atau apa. Nah itu Bu, gimana Bu timnya Ibu Yuli mengatasi sambutan masyarakat yang seperti itu? Tapi kalau kami di Posyandu, Pak, sambutan itu misalnya datang ke rumah, itu langsung disambut, bukan tidak merasa malu. Oke. Justru mereka senang, dia tidak ke Posyandu. Berarti Iya kan? trik itu Bu. Jadi kan pas kami datang, Oke. kan ini kan ada yang lansia stroke. Kan kami itu kan ngecek buku bulan sebelumnya. oke. Jadi kan dicek, oh nenek ini tidak ada, mana? Nah kan kita kan tidak tahu mana nenek itu. Nah jadi ditanya dengan kader, oh ini baru kena serangan stroke katanya cak itu. Nah oke. jadi, nah kalau cak ini kita nak datang kataku ke rumahnya Ya, oke. kan. Nah pas habis itu, habis posyandu kelar, kami datang ke rumahnya. Sama kader itu tadi Pak. sama kader ya? Iya, Oke. karena kan kita tidak tahu rumahnya kan. Ya, siap. Nah sampai sama kader, justru seneng, itu keluarganya Keluarganya tadi tuh ya? seneng. Oke. Diperiksa. Bu Yuli, hal apa yang mendorong Bu Yuli hingga terjun di profesi sebagai perawat? Kenapa nggak jadi foto model, jadi bintang film, jadi penyiar, ya Kalau- kan? Ya kan? Kalau foto model mungkin tidak kelulus Pak. Terus tuh Seru, oke. Terus tuh kan aku kan pengen Kalau lihat apa kecantikan. pramugari. Pramugari, oke. Nah kan tidak sesuai tinggi Pak. Kok lagi kan yang poluan. Poluan, oke. Tidak cantik Oke. kan, itu salah satu nilai kan Oke, Pak. siap. Nah pas ini nih kan karena kita lihat kalau aku tuh lihat apa namanya lingkungan Lingkungan. dari dalam keluarga. Jadi kan ada keluarga aku juga kan. Oh, sudah ada keluarga yang jadi perawat sebelumnya? Dah belum, cuman aku Pak. Pertama? Masya Allah, ini Ya. perintis Bu. Ya, bukan memang perintis. pewaris ini Bu. Bukan Bukan pewaris. perintis memang Oh, Pak. jadi dari keluarga besarnya Bu Yuli, baru Bu Yuli terjun di profesi waktu memutuskan untuk sekolah perawat itu baru ini Bu Yuli. Oke. Sebenarnya sih Pak, bukan aku yang memutuskan, cuman kan Siapa? Siap, rahasianya. Nah, kita korek. wong tua Pak. Oh, kepikiran. Wong tua betino. Nah, cak Kepikiran itu. yang lain Bu. Dah. Biasanya kalau yang lain nggak denger pada wong tua nih Bu. Ya, karena kan kita tuh kalau kita nurut dengan wong tua kan Ya. pasti kedepannya kan ada bagusnya Pak. Siap. Jadi Oh, kan jadi justru ibu yang nyuruh Sekolahlah perawat, sebagai katanya. Siap. Nah, kemudian setelah perawat, oh jadi tapi sorry maksudnya gini, ini kan gini loh Bu, maksudnya ketika zaman itu kan orang kan banyak justru kepengen jadi insinyur, jadi apa, justru memilih sebagai Perawat. karena permintaan orang tua. Nah, Didorong. sekarang karena sekarang kan balik lagi ini ke desa, ke Desa. kampung, ke dusun kita lagi. Mak mano rasanya? Biasanya wong tuh tamat sekolah, tamat kuliah, biasanya nak begawe merantau dulu. Nah, ini malah kita balik. nah Coba, kita pengen tahu Dari- karena kita nak mancing pura-pura balik kalau ke dusun. kalau itu tergantung di pemikiran masing-masing Pak. Oke. Nah jadi kalau aku dulu pengalaman
pengen yang balik buku aku udah tahu Pak di mana tempatnya. Coba Pas balik pengen balik nih kan kamu? habis wisuda, habis wisuda langsung bawa balik. Oke. Tidak kemana-mana lagi. Buku-buku banyak aku udah tahu di mana tempatnya. Oke, sampai sekarang. Sisa-sisa Sampai itu. sekarang. Iya. Oke. Cuman aku bawa skripsi, bawa balik. Sama bawa foto skripsi sama ini. topi itu. Toga. Toga. Sama toga itu. Saking pengen Sorry, balik. maaf Bu Yuli. Bu, pertama kali dia cerita tentang ini, Bu. Dan baru di sini, Bu. Iya, betul Pak. Betul. Ngaku ya. Oke. Oh, jadi waktu itu justru pas setelah wisuda langsung balik ke Desa. ke desa. Saat itu sudah kebayang mau kerja di puskesmas, mau kerja sudah Belum. belum. Yang penting balik dulu. Balik dulu. Oke. Nak ketemu sama emak sama bapak. Ketemu mak bapak ya. Oke, siap. Itulah cuma. Oke, Kancekunian ternyata untuk berbakti ada satu apa ya namanya tuh? Maaf nih kalau saya salah simpulkan ini ya. Apa yang dilakukan oleh tamu kita sore hari ini dengan Ibu Yuli dari Promkesnya Pulau Panggung, puskesmasnya, dia mendapatkan kesempatan dan tidak semua orang bisa seperti beliau ini karena bisa satu berbakti dengan orang tua, satu berbakti dengan tempat dia lahir. kelahiran. Tapi maaf, lahir benar situ ya? Benar. Iya. Oke, sip. Berarti saya nggak salah Bu, ya kan? Takutnya udah lahir di Manado, apa bakti di sana deh. Jauh nian. Oke, sekarang terima kasih banyak Bu Yuli atas inspirasinya sore hari ini. Penutup Bu Yuli, penutup kita pengen denger apa nih harapan Bu Yuli terhadap Puskesmas Pulau Panggung, terhadap masyarakat Pulau Panggung dan Semenderaya secara keseluruhan tentang kesehatan. Harapannya semoga di Puskesmas Pulau Panggung kami itu semakin sukses, semakin banyak penghargaan yang baik-baik tentang kesehatan. Terus tuh untuk masyarakat semoga sehat semua Pak, Siap. tanpa ya walaupun sakit tapi Yo, sakit-sakit ringan ya ringan-ringan aja. Terus tuh kalau untuk Semenderaya, kalau Semenderaya kan banyak dari pemuda-pemudi. Ya. Itu semua Pak, intinya mau Untuk pokoknya mau. Oh, oke. Serah untuk apa pokoknya mau. Yang penting mau dulu Ya, ya. Oke, siap, masalahnya siap. Pak, kalau kita sudah mau berarti Oke. ada harapan untuk Siap. ke depan gitu. Oke, yang penting mau dan insya Allah ada jalannya. Ya. Oke, sip. Sudah lari pancing itu. Cak mana kita kapan aksi ini? Lari pancing. Oke, makasih banyak Bu Yuli. Sekarang dengan Ibu Nur Betty selaku Ketua Puskesmas Pulau Panggung, Bu. Tadi kan dengar cerita Ibu dari mulai tahun 93 mengabdikan diri di Puskesmas Pulau Panggung, Bu. Iya. Ya Bu, dari pertama mungkin bentuknya tidak seperti ini, Iya. macam lagi gitu. Ada proses ada kemajuan dan sekarang alhamdulillah dia mendapat amanah untuk menjadi kepala puskesmas. Apa yang Ibu rasakan ketika Ibu tahun 93 tuh sampai dengan posisi sekarang nih, Bu? Tahapan-tahapannya, Bu. Iya. Pertama secara fisik, jadi dari tahun 93 sampai sekarang fisiknya Puskesmas Pulau Panggung itu sudah begitu megah untuk di daerah kami. Tetapi untuk di daerah luar kami masih pengen lagi seperti mereka. Jadi kami mungkin pengen gedung bertingkat dan sebagainya. Nah, untuk di segi SDM-nya, tenaganya, saya merasa bersyukur kalau dulu kami mungkin hanya 7 orang Pak dari tahun 90-an itu, dokternya dari luar, kemudian perawat bidannya itu semuanya didatangkan dari luar. Nah, sekarang alhamdulillah berkat kemajuan zaman, jadi sudah banyak orang-orang kita yang dari Semendo asli juga sudah mengenyam pendidikannya. Sebagaimana tadi perawat Yuli, sudah ada yang perawat, sudah ada yang apoteker, dan bisa mengabdi di sana. Kedepannya jadi kami berharap supaya mari bersama-sama. Jadi orang Semendo juga silakan mari kita berkembang untuk membangun wilayah kita. Karena apa? Kadang-kadang kita dengan tenaga yang ada dari awal, dari tenaga yang dari dalam Semendo sendiri mungkin bisa lebih menghayati bagaimana peran sertanya di kemasyarakatan, di kehidupan bermasyarakat dan tanggung jawabnya terhadap dunia kesehatan ini. Oke, sip. Terima kasih banyak. Bu, sebenarnya saya mau nanya, Bu, maaf, kita puskesmas ada AC, Bu? Oh, untuk sementara tidak. Hanya ada satu AC di ruang tindakan di OK. Oke. Hanya satu. Kancekunian, kenapa saya tanya itu ke Ibu di AC? Karena di sana masih dingin.
Kanca Kunian, Pulau Panggung ini udaranya dingin, sejuk. Kalau yang ada di mana Morenin sekitaran, kalau pengen liburan ke Semende Pak ya? Iya, silakan terserah mau kami. keliling kemana. Tapi keliling kemana baik? Boleh boleh mampir Bu ya, puskesmas. Boleh. Sakit Silakan. sakit Pintu pokoknya selalu mampir. terbuka, iya. Karena di depannya ada pindang lemak. Pindang lemak. Lagi promosi. Oke Bu, tadi seru pengalaman Ibu. Nah saya kepengen tahu Bu, kita juga kepengen tahu semuanya. Apa nih Bu harapan Ibu selaku Kepala Puskesmas Pulau Panggung di tahun 2004 yang hanya tinggal 2 bulan lagi dan nanti di 2025, harapan Ibu untuk apa Ibu ya? Untuk seluruh masyarakat Pulau Panggung khususnya dan juga Semende Raya secara keseluruhan Bu, tentang kesehatan Bu. Iya. Harapan kami semua masyarakat di wilayah Semende Darat Laut itu bisa menjaga diri, dalam artian bisa mengupayakan supaya tidak terjadi kesakitan-kesakitan yang berat katakanlah, kecuali sakit karena kondisi cuaca dan sebagainya ataupun karena bentangan alam. Nah, tetapi kami selalu pun dari sana kami berupaya supaya masyarakat Semendo semuanya terlayani dalam bidang kesehatannya, dan juga kami selalu merangkul mereka supaya datanglah ke puskesmas sebelum sakit itu menjadi berat. Jadi dengan kondisi, dengan keluhan yang ringan, datanglah. Kemudian selalu menyiapkan diri, kami upayakan supaya mereka selalu bersiap diri dengan adanya BPJS sekarang. Silahkan kami pandu mendaftar ataupun mendaftarkan sendiri, supaya jika diperlukan mau pengobatan dan sebagainya, BPJS-nya sudah siap. Jadi begitu, jadi tidak ada alasan untuk tidak berobat. Kami puskesmas siap 24 jam selalu bersiap diri mengobati, mendampingi, ataupun mungkin ya kalau diperlukan kami merujuknya sampai ke tingkat kabupaten. Oke, sip. Jadi mencegah Bu tetap lebih bagus daripada mengobatin. Iya. Oke, jadi Kanca Kunian Puskesmas Pulau Panggung operasional setiap hari dan memberikan selalu pelayanan terbaik ya Bu ya. Dan sudah banyak polinya juga sudah banyak ya. Oke, semuanya Kanca Kunian, terima kasih banyak. Kelar sudah aksi acara kita Mangerasan hari ini. Cerita Sersan Mangerasan bercerita, ngundang banyak bintang tamu, beraneka ragam profesi dan beraneka ragam pengalaman, dan kita sharingkan di sini di aksinya Sersan Mangerasan. Oke, saya Dijanggi bersama tim produksi. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, pengucapan yang salah, bercandanya salah, mohon dimaafkan karena semuanya adalah apa ya Bu ya? Karena semuanya kesalahan saya Bu ya. Nggak mungkin penontonnya. Oke, karena semuanya agar suasana talk show-nya berjalan dengan lancar. Oke, bersama dengan tim produksi ada Uti, ada Niken, Dian, dan juga Kadayat beserta Azah. Saya Dijanggi, kemudian dari Ibu Nurbaiti dari Puskesmas Pulau Panggung Semende Darat Laut, dan juga Ibu Yuli dari Promkesnya Puskesmas Pulau Panggung. Ada yang mau disampaikan salam Bu Yuli? Salam. Oke, salam dong. Salam sehat semuanya. Salam sehat semuanya. Terima kasih juga kepada radio 100,8 FM, Radio Serasan milik Kitegale. Oke semuanya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan bye-bye semuanya. Assalamualaikum. Bye-bye.